Oke Bang, kita boleh nggak ngulik-ngulik dikit kisahnya Abang dong? Bang Ramli ini siapa sih? Kan banyak banget yang kenal Bang Ramli sebagai penulis, udah gede banget namanya Abang baru dikenal nih. Dan orang banyak nggak tahu nih Abang apakah orang sini kah, orang mana kah, basicnya dari mana? Siapa saya? Jadi saya sebenarnya pendatang juga di Kota Tarakan. Saya kelahiran Malaysia. Kenapa bisa lahir di Malaysia? Karena sejak menikah, orang tua menikah, beliau mencari penghidupan di negeri jiran atau di Malaysia. Akhirnya saya numpang lahir di Malaysia. Kemudian pada saat udah lahir, saya dibawa kembali ke kampung, dititip sama nenek. Jadi saya pisah sama orang tua itu pada saat umur 1 tahun. Kampungnya nenek di Sinjai, salah satu kota kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Apakah sejak kecil Abang sudah suka menulis? Belum. Belum dong. Jadi masa kecil saya itu saya habiskan bersama dengan nenek. Kemudian saya salah satu sisi saya bersyukur karena tinggal sama nenek, karena itu melatih jiwa kemandirian saya. Karena dari SD saya sudah dilatih untuk bagaimana mencari uang sendiri, makanya saya jualan kue jalan kote gitu ya. Jalan kote. punya guru saya jualkan, kemudian habis dapat upah atau dapat duit gitu. Kemudian di SMP juga berlanjut, saya jualan es lilin dari salah satu guru juga yang saya jualkan punyanya, kemudian dapat uang jajan. Namun satu hal yang menjadi titik dari semua itu, ketika selesai lulus di SMP, saya tidak mendapatkan dukungan dari keluarga untuk melanjutkan sekolah di SMA atau tingkat menengah atas. Jadi satu mindset yang ditanamkan bahwasanya sekolah itu tidak penting, yang paling penting itu adalah bagaimana kita mendapatkan uang. Makanya saya berbekal uang 18.000 pada saat itu. Saya masih ingat uang 18.000 itu saya dapatkan dari hasil lomba. Jadi saya waktu di SMP sudah ikut lomba-lomba gitu dan mendapatkan uang pembinaan. Saya masih ada sisa sekitar 18.000, itu saya gunakan untuk pergi mendaftar di salah satu sekolah yang ada di kota pada saat itu, tanpa sepengetahuan keluarga gitu. Tanpa sepengetahuan keluarga, karena mereka tidak mendukung. Alhamdulillah, ternyata ketika saya mendaftar di sekolah favorit, saya tidak lolos. Dan pada saat itu saya disapa oleh sebuah keputusasaan, dan saya mengatakan, ya udah deh, mungkin kayaknya takdir saya memang saya tidak sekolah gitu. Kemudian saya tidak bisa tidur. Satu hal pertanyaan yang selalu dituntut untuk mendapatkan jawabannya, apa yang akan saya lakukan ketika saya tidak sekolah. Makanya besok pagi saya kembali ke kota untuk mencari sekolah yang masih buka. Pantang menyerah. Kemudian ya. Pantang menyerah ya Bang ya? Ya, sudah menyerah. Ada satu sekolah, satu-satunya sekolah yang belum buka pada saat yang belum tutup pada saat itu. Tanpa pikir panjang saya mendaftarkan diri, kemudian saya diterima. Pada saat diterima, saya sampaikan ke keluarga bahwasanya saya mau sekolah, dan satu hal, keluarga saya cuma mengatakan kayak gini, silakan sekolah, tapi Rp1 pun saya tidak akan memberikan kamu uang Rp1 gitu maksudnya. Oke. Karena saya sudah mengambil keputusan, maka saya harus berani untuk menjalani keputusan tersebut. Itu kemudian SMP Bang? Itu untuk SMA. SMA sudah ya? Ya, masuk SMA sudah. Dan kemudian lanjut kebingungan saya, satu, di mana saya mendapatkan uang untuk beli buku. Kemudian yang kedua,
di mana saya mendapatkan uang untuk membeli seragam. Alhamdulillahnya saya punya tetangga inilah yang mencarikan saya seragam bekas daripada anak sekolah yang ada di kampung pada saat itu yang sempat mengenyam pendidikan di tingkat SMA. Akhirnya dapat hari pertama MOS ya pada saat itu, masa orientasi siswa. Saya pakai seragam bekas. Yang mana teman-teman saya itu memakai seragam putih bersih gitu, berkilau gitu. Dan sempat saya merasa minder karena saya satu-satunya siswa yang tidak memakai pakaian baru, malah saya memakai pakaian bekas pada saat itu. Tapi pada saat saya menginjakkan kaki di pagar sekolah, saya sudah menetapkan bahwasanya saya akan menjadi salah satu siswa berprestasi di sekolah tersebut. Nah, akhirnya dari situ saya dapat juara pertama terbaik, juara umum dari seluruh sekolah. Akhirnya mendapatkan beasiswa dan nilai raport atau lomba tuh, Bu? Nilai raport keseluruhan siswa. Akhirnya menjadi terbaik pertama secara umum seluruh siswa, akhirnya dapat uang pembinaan dan pada saat itu sudah bisa beli baju baru, kemudian sudah bisa beli sepatu baru, kemudian sudah bisa beli buku dan sebagainya. Itu kisah masa SMA tuh ya, Bang ya? Ya, masa SMA. Itu bilang nggak mau dikasih jajan selama sekolah, itu kayak mana tuh, Bang? Dapat uang jajan atau puasa? Ya, jadi saya sebenarnya dari SMP memang tidak biasa jajan karena saya tidak pernah diberikan jajan dari keluarga karena jadi salah satu cara untuk bisa jajan ya paling bawa air minum dari rumah. Pengen nangis aku loh, Bang. Aduh. Ya seperti itulah kehidupan. Terus menemu titik menjadi seorang penulis itu di mana, Bang? Saya sebenarnya suka dari bahasa Indonesia. Saya suka pelajaran mengarang. Kemudian pada saat kuliah saya mulai menulis, tapi titik awalnya itu saya berkeinginan untuk menjadi seorang penulis pada tahun 2009. Pada tahun 2009 saya membaca novel Kang Abi yang berjudul Ketika Cinta Bertasbih. Nah, jadi ketika saya membaca novel tersebut, saya bercita-cita ingin menjadi seperti Khairul Azam gitu. Nah, dan saya berpikir kayak gini, satu buku ini kok bisa menginspirasi saya untuk bisa menjadi orang yang ada di dalam buku ini. Makanya saya berpikir, gimana kalau saya bisa membuat buku seperti ini ya, dan bisa menginspirasi banyak orang seperti yang saya rasakan. Nah, maka pada saat itu saya sudah berkeinginan saya harus menjadi seorang penulis. Nah, akhirnya perjalanan nulis, Masya Allah luar biasa sekali karena pada saat itu untuk mendapatkan sebuah laptop atau memiliki laptop itu cuma orang-orang kaya. Tahun 2000. Makanya saya mengawali menulis itu di kertas, di buku gitu. Setelah selesai saya ke perpustakaan untuk mengetik, pinjam komputer ataupun ke warnet. Jadi ke warnet itu kan masih dapat 2.000 per jam. Ya, 2.000 per jam. Nah, 2.000 per jam. Jadi saya ke warnet untuk cuma numpang ngetik ataupun kalau udah semua saya kadang pinjam laptop teman. Dan satu kejadian, saya punya satu file naskah yang udah utuh, saya pinjam laptop teman, ngetik ya, laptop teman terinstall. Dan tidak ada backup sama sekali. Jadi gimana tuh, Bang? Tulis ulang lagi? Jadi tulis ulang lagi dan sebagainya. Luar biasa sekali. Jadi saya masih ingat buku pertama saya, buku pertama, kedua, ketiga, sampai buku kelima
Itu saya menulisnya dari laptop ke laptop. Jadi bukan dari laptop pribadi, tapi dari pinjam satu pinjam dan sebagainya. Gitu. Itu kayak buku yang bersejarah. Kalau bisa dipajang, Ya. dipajang ini. Benar kayak gitu. Jadi itu sih dari semua perjalanan itu mengajarkan kepada saya bahwasanya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ketika kita memaksimalkan ikhtiar kita, memaksimalkan usaha kita. Jadi sayang dari anak pesisir, dari salah satu kota terpencil yang ada di Kota Sinjai, akhirnya bisa sampai ke luar negeri, kemudian bisa banyak teman yang mengenal saya, dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Dan karena saya sangat bersyukurnya, bukan kadang saya menangis, bukan menangis karena mengingat kisah pahit dalam kehidupan, bukan, tapi karena saya menangis mengingat betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada saya, sehingga hari ini saya punya teman-teman yang menginspirasi, teman-teman yang memotivasi untuk bisa saling dalam kebaikan atau saling dalam memberikan kontribusi dan sebagainya. Gokil sih Bang. Dan semua kisah tadi itu bisa kita dapat dan baca bagaimana kisahnya Bang Ramli ke luar negeri, yaitu tinggal di buku Kita pernah berjuang. Banyak sekali kisah inspiratif teman-teman hari ini yang kita dapatkan ya. Mungkin cukup sekian ya Bang ya diskusi kita, karena Zoom-nya tidak perlu. Siap. Kita sama-sama produktif ke depannya. Kita berharap corona segera berakhir. Ya. Terima kasih lagi Bang Ramli kisah-kisah inspiratifnya. Semoga yang teman-teman menonton ada keinginan menulis, disediain tempatnya nih. Ada Bang Ramli di kelas menulis bersama Bang Ramli. Ya. Terus motivasi kenapa harus menjadi penulis sudah ada dikisahkan nih. Sensasinya seperti apa ada juga di video ini. Terus mau baca buku ada juga sama Bang Ramli. Saya juga pengen jadi penulis. Ya, Hikmah ini lagi nulis juga dia. Semoga dimudahkan. Ditunggu. Lah ya. Nanti di kelasnya Abang juga dikasih tips-tips kan Bang, cari penerbit yang enak. Siap. Nah itu penting juga teman-teman ya, cari penerbit ya. Ada juga penerbit buku yang mendiskriminasi penulis, ada yang menguntungkan penulis, banyak-banyak. Nanti Bang Ramli kasih keterangan semua di kelasnya. Oke teman-teman, terima kasih, itu aja untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih Bang Ramli. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.